Halo Sobat Traders, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari di episode 17 dari YouTube channel saya Sobat Traders. Ya, hari ini saya ingin membahas terutama mengenai IHSG ya. Yang saya kasih judul IHSG berkabung. Karena sudah 2 hari sebelumnya IHSG koreksi cukup dalam dan akhirnya hari ini koreksi kembali. Jadi ini potensinya memang mengkhawatirkan ya, berpotensi mengkhawatirkan. Jadi kalau ini berlanjut terus bisa terjadi kemungkinan IHSG masih akan koreksi lebih dalam lagi. Ya, kita lihat dulu IHSG hari ini. Seperti kita lihat IHSG hari ini ditutup di harga 6.248 atau turun minus 0,16% ya dari hari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini turnovernya 10,8 triliun ya. Kemudian ya dilihat ya dari hari Kamis minggu lalu, terus hari Jumat, sekarang hari Senin. Nah, walaupun sebenarnya hari Jumat maupun hari Senin ini volumenya tidak terlalu besar ya, di sekitar 10 triliunan turnovernya, tapi karena ini berturut-turut 3 hari ini cukup mengkhawatirkan. Ya, jadi pertanyaannya IHSG akan seperti apa besok? Ya, kita lihat dulu tadi pergerakannya hari ini. Nah, hari ini tadi terlihat IHSG seperti skenario yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa akan kemungkinan mantul dulu naik ke atas. Nah, cuman skenario saya yang pertama kemarin memprediksi bahwa IHSG setelah naik kemudian turun dan akan sideways, tapi tetap akan closing lebih tinggi dibandingkan hari Jumat. Ya, itu prediksi saya kemarin. Tapi kenyataannya hari ini IHSG turun semakin dalam. Ya, setelah dia naik ya, kemudian turun, naik kembali, terus kemudian turun semakin dalam, bahkan di bawah 6.258 ya. Terus dia sempat sideways di sini ya, kemudian naik sebentar, tidak mampu tembus 6.258 dan akhirnya closing di 6.248 ya. Jadi oke, kita lihat juga asing net foreign sale ya, itu sekitar 469 miliar ya. Cukup besar asing net foreign sale-nya, jadi banyak uang asing memang yang keluar. Ini yang bikin IHSG semakin tertekan ya. Oke, ini bisa kita lihat ya. Turnover 10,9 ya. Dan asing yang keluar juga cukup besar. Oke, untuk besok akan seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke chart. Nah, ini seperti kemarin skenario saya ya. Skenario pertama tuh yang biru, skenario kedua yang merah. Nah, kemarin saya membuat skenario itu karena saya berpikir bahwa IHSG seharusnya punya potensi untuk kembali rebound secara teknikal dan naik kembali menembus 6.300. Tapi sepertinya tekanan jual juga masih tinggi dari asing maupun juga dari mungkin retail dan bandar, dan mungkin banyak juga retail tadi yang cut loss, sehingga akhirnya IHSG semakin tertekan ya. Semakin tertekan, dan tadi terlihat setelah dia sempat naik sempat ke 6.325 ya, kemudian dibawa turun kembali ya sampai dengan 6.249, kemudian turun kembali sampai dengan 6.235, kemudian sempat naik tembus 6.260, kemudian turun kembali sampai akhirnya closing ya, closing di 6.248 atau minus 0,16% ya. Oke, jadi kedepannya IHSG akan seperti apa? Ini saya hapus dulu. Nah, IHSG kalau dilihat secara stokastik sebenarnya ini time frame 1 jam ya. Secara stokastik dari tanggal 4 Maret dia sudah mengarah ke oversold dan sempat membentuk golden cross ya. Namun akhirnya karena tekanan terus koreksi semakin dalam, akhirnya dia dead cross kembali di 5 Maret ya, sempat menyempit kembali tadi pas di awal sesi, kemudian dia kembali ke bawah. Nah, ini tapi di posisi masih menyempit nih. Ada kemungkinan memang untuk IHSG kembali naik, walaupun kalau ngelihat tekanan hari ini cukup lumayan ya, dan MACD juga dia masih mengarah oversold ya. Dia masih dead cross dan mengarah oversold walaupun menipis, dan volume bar chart di bawah nolnya juga sebenarnya sudah mulai menipis ini ya, sudah mulai menipis. Sepertinya besok IHSG skenario pertamanya
masih akan koreksi dulu. Kalau menurut saya IHSG masih akan koreksi. Oke, IHSG besok akan turun dulu ya, meretest MA200 nya di time frame 1 jam, kemudian akan kembali naik ya, dan mungkin masih sideways di area sini ya, turun kembali ya, naik, dan ada kemungkinan closing ya di area sini ya. Jadi masih ada kemungkinan IHSG besok koreksi ya. Ini skenario pertama ya. Nah, skenario keduanya akan seperti apa? IHSG besok akan naik seperti tadi ya. Akan naik meretest langsung 6285 ya. Tidak berhasil, dia akan turun ya. Kemudian dia naik kembali di sini ya, turun kembali, dan dia baru akan naik dan closing di area 6280-an ya. Ini saya ganti warna biru. Oke, jadi itu skenario IHSG besok menurut saya. Saya tetap prepare ke yang terburuk ya. Sepertinya saya tetap prepare terburuk, makanya itu skenario pertama bahwa IHSG masih akan koreksi dan closing di 6230-an. Atau kalau misalkan nanti ada sentimen positif dan juga asing kembali net buy, kemungkinan IHSG baru akan bisa closing di atas hari ini, walaupun mungkin belum bisa tembus 6300. Oke, jadi teman-teman tetap harus prepare skenario terbaiknya, trading plan terbaiknya, karena potensi IHSG kalau besok sampai koreksi kembali, maka 1 minggu ini bisa hampir pasti IHSG akan tertekan turun ya. Jadi momentumnya itu hari Selasa dan Rabu, semoga IHSG bisa ada pembalikan arah ya, supaya tidak semakin berat tekanannya ya. Kalau semakin berat ini bisa mengulang kejadian di tanggal 26, 27, 28 ya, Januari kemarin, di mana IHSG turun nih ya, di mana IHSG turun juga lumayan dalam tuh ya, di sini ya. Sebentar. Nah, ini ya, ini IHSG kan tertekan turun terus nih ya, tertekan turun terus ya, baru akhirnya setelah mencapai level 5800 baru akhirnya kembali naik ke atas ya. Kita harapkan tidak perlu IHSG sampai ke 5800 lagi. Semoga IHSG besok bisa paling tidak kembali naik, atau misalkan koreksi pun koreksinya tidak terlalu dalam. Oke, itu jadi itu perkiraan IHSG besok ya. Semoga kita tetap bisa mendapatkan cuan, atau paling tidak kita tetap bisa meminimalkan resiko loss kita ya sebaik mungkin, karena ada kemungkinan IHSG masih volatile, jadi kemungkinan dia naik turun kita bisa manfaatkan sebaik mungkin lah ya, untuk bisa trading harian di situ. Oke, itu dulu untuk IHSG. Hari ini mungkin saya tidak akan bahas saham mana yang potensial buat besok, karena menurut saya ini masih sangat riskan. Jadi saya masih WNS dulu ya, dan juga kebetulan pasti teman-teman juga beberapa mungkin masih ada saham-saham yang nyangkut ya. Jadi kalau teman-teman misalkan, saran saya kalau teman-teman menyangkut di saham-saham yang bagus ya, teman-teman masih bisa hold. Kalau memang tidak mau cut loss ya, masih bisa hold, asal itu saham-saham memang saham-saham middle caps ke atas dan saham dengan fundamental yang lumayan bagus ya. Namun apabila itu saham gorengan, ada baiknya kalau memang tidak ada kemungkinan untuk naik, mendingan itu di cut loss, karena saham gorengan tuh apabila udah turun akan sangat-sangat dalam ya, dan bisa ARB berjilid-jilid. Oke, jadi itu saja untuk teman-teman yang memang ingin mencari atau screening saham-saham saat ini. Saran saya adalah cobalah cari saham-saham yang sudah areanya di oversold ya, oversold dan sudah paling bawah ya, oversold di posisi paling bawah, dan dia sudah mulai menyempit garis biru dan garis merahnya ya, dan mulai mengarah ke golden cross ya. Begitu juga dengan MACD-nya ya, kalau bisa cari yang sudah oversold juga dan sudah mengarah ke golden cross ya, walaupun belum tentu besok dia akan langsung technical rebound, tapi paling tidak saham-saham yang posisinya sudah di level itu ada kemungkinan untuk technical rebound, walaupun technical reboundnya itu benar-benar terbatas. Paling tidak kalau teman-teman nyangkut di saham tersebut, teman-teman bisa out dulu. Atau kalau teman-teman memang belum entry dan punya cash mau entry,
teman-teman bisa mulai menanam bibit, nyicil di situ. Ya, nyicil di level terbawahnya tersebut. Ya, nggak usah all in, jangan HK juga. Intinya cobalah untuk mulai nyicil, dan kalau ternyata IHSG besok koreksi dan Rabu masih koreksi, teman-teman masih bisa nyicil kembali. Ya, intinya tapi cari saham-saham, jangan saham-saham gorengan. Cari saham-saham yang middle caps ke atas, apalagi itu saham blue chips ya, Q45, cobalah cari saham-saham seperti itu. Ya, jadi kemungkinan untuk technical reboundnya itu sangat besar. Ya, dan juga mungkin bisa dilihat sentimen-sentimen lain yang bisa mempengaruhi. Walaupun sepertinya di kondisi IHSG seperti ini pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Oke, itu dulu teman-teman. Sekali lagi saya mohon supportnya buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel YouTube saya. Terus bisa like ya, komen, share bila teman-teman berkenan. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di video saya berikutnya.